kan dengan dinamika sepak bola modern, klub-klub sekarang udah bagian dari industri. Tapi kok kebintangannya nggak seperti di era 80-an itu kenapa ya? Ya, karena kalau menurut saya pribadi ya, ini jadi mereka orientasinya ke duit. Profesionalnya hanya sebatas uang. Uang. Itu harus mau tidak mau ya memang seperti itu. Sebetulnya waktu itu ya di samping ya kita kaget juga ya. Ada beban nggak sih? Sebetulnya cuek-cuek saja sih ya, cuma ya ada bebannya, kita nggak bebas kemana-mana gitu kan, kemana saja selalu dikenal orang gitu ya. Terus faktor-faktor kemudahan itu istilahnya yang paling berjasa di saya waktu itu ya. Saya masuk di Propelat adalah Kang Cas. Ya, Kang Cas bagi saya dia sebagai kakak orang tua ya, karena saya emang ada turunan Arab. Penasaran jadinya. Ya saya dulu juga ya waktu masih junior gitu ya, memang saya kadang-kadang kan rambut ikal ya. Saya masuk di Persib Junior, nah saya dipanggil tiba-tiba sama teman ya namanya Ruli, saya jadi siaran itu siaran sih mana emang. Ya saya dipanggil siaran lawan Karnawan. Udah panas telinga Persib Butut itu Persib nggak bisa bikin gol itulah. Nah begitu gol pertama tercipta, nah baru gitu. Jadi kita bagaimana main di ya nggak salah, kumpulin dulu duitnya, ambil langsung. Pemain mana catatannya? Padahal udah pegang tadi. Kok saya bilang gini. Oke, ketemu lagi di Elite Expro TV bersama saya Icong dan dalam program Ngorek, ngobrol bareng Elite Expro. Nah, hari ini hari yang spesial buat kita. Cuaca cerah, spesial. Bisa kedatangan tamu yang sangat spesial juga. Istimewa. Sangat. Senior saya, legend saya. Idola saya juga, idola orang tua saya juga. kita sambut kedatangan beliau. Coach, kita kenalkan. Coach Ajat Sudraja. Ajat Sudraja. Apa kabar, Coach? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Pasti kegiatan di bola juga. Pasti sampai sekarang masih di bola lah sekarang. SSB atau akademi? Saya sekarang di Pato ya, Pato Siliwangi. Nah dulunya memang Propelat, di mana dulu saya kan dilahirkan dibesarkan oleh Propelat. Jadi saya istilahnya kata Sundanya memulang tarima lah, balik lagi ke Propelat ngebina anak-anak bersama junior-junior saya, untuk bisa menyumbangkan nanti pemain-pemain yang berbakat untuk ya daerah terutama Bandung, ininya nasional itu. Siswa berapa kan? Sekarang siswa alhamdulillah lumayan lah, udah lebih dari 100 ya. Kemarin masih ini mau ini. Nah, sekarang perlahan tapi pasti. Nah ini terus makin bertambah. Ya insya Allah apa yang kita canangkan bahwa kita akan rekrut siswa sebanyak-banyaknya bisa terpenuhi. Amin. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi untuk Persib Bandung. Apalagi sentuhan Coach Ajat, kita harapkan semua ya, bagaimana skill individu, kemudian juga mental bertandingnya, itu kan yang perlu dimiliki oleh pemain-pemain kita. Coach, flashback ke belakang sebentar. Kalau berbicara 86, itu kan generasi yang luar biasa ya. Banyak materi-materi lokal ya yang dimiliki ya. Kemudian kalau dihadapkan dengan tuntutan sepak bola sekarang, itu seperti apa, Coach? Kalau dituntut seperti sekarang, saya kira dengan materi pemain-pemain lokal juga, karena dulu zaman kita ini kan kita sering bermain dengan tim-tim Eropa, ya, tim-tim divisi utama, utama kan banyak yang dari The Never, dari
dari dulu Marek Janota dari Polandia kan, terus dari Brazil, dari Korea, dulu. Jadi setiap ini Persib selalu uji cobanya dengan tim luar. Jam terbangnya di situ ya. Terbangnya. Jadi bagaimana kita kan di samping kita belajar lokal juga, tapi kita juga belajar dari tim-tim di luar. Nah, makanya itu tim 86 ini solid di semua posisi waktu itu. Jadi memang fenomenal banget gitu ya. Dan ini juga saya berbicara di teman-teman waktu di Jakarta kemarin. Jadi zamannya saya ini tidak akan terulang lagi dengan materi generasi emas generasi emas waktu itu. Ya. Sampai kapanpun tidak ada. Betul. Jadi cukup ya. Saya percaya itu. Saya percaya bahwa setiap negara, setiap klub itu memiliki generasi emas yang memang sulit sekali untuk tercipta ya. La Masia dengan Barcelona, Indonesia dengan di era 90-an ya. Itu memang generasi emas yang kita miliki. Tapi tanpa konsep dan sistem yang benar akan semakin jauh ya. Betul. Ya betul. Nah, waktu itu memang yang pertama menerapkan konsep seperti itu dalam Marek Janota waktu itu. Oh, malah pelatih luar negeri ya. Jadi bagaimana waktu itu kita zamannya senior kita Kang Cas ya gagal di divisi utama waktu itu degradasi. Nah, itu ditunjuk Marek. Nah, Marek ini langsung rekrut para pemain-pemain muda Persib Junior ini naik ke atas termasuk saya. Nah, dari sana dia dibina. Itu seleksinya berapa tahap itu, Coach? Nah, seleksinya jadi waktu itu kan seleksinya banyak. Akhirnya banyak yang mundur di tengah jalan karena saking kerasnya latihan Marek gitu. Termasuk Robi Darwis juga di sana masuk seleksi keluar lagi, Jadi kita di sana satu tim masih terus di sana. Kompetisi atau belusukan waktu itu? Di samping kompetisi belusukan juga. Termasuk Robi juga dapatnya di belusukan ke Lembang. Jadi ketika Coach Indra mengatakan waktu ngelatih Evan Dimas di belusukan, di era itu sudah ada belusukan juga. Betul. Marek Janota waktu itu belusukan. Jadi akhirnya banyak pemain-pemain yang dari daerah lain juga datang ke Bandung. Contohnya pemain asing masuk ke Yono almarhum kan ya. Nah itu Cornelis dari Irian tuh almarhum juga. Nah itulah zaman-zamannya Marek. Jadi waktu itu jadi Persib sudah dihuni juga oleh para pemain-pemain asing lokal ya, tapi mereka sudah ikut kultur sepak bola Bandung bagaimana sih. Nah, di semuanya itu di kompetisi berjalan. Matangnya di kompetisi. Matangnya. Jadi dengan kompetisi yang bagus itu pasti akan menghasilkan pemain yang bagus. Jadi sistemnya dulu juga kan ada di Askot Kota Bandung terutama itu dibagi 3 divisi utama 1 dan 2. Nah ini juga sistem setengah kompetisi, jadi bukan turnamen. Nah kalau sistem kompetisinya turnamen ini tidak akan dapat. Walaupun sekarang banyak sekali SSB. Tanpa kompetisi, dan ujungnya hanya turnamen ya. Ya memang yang harus di ini adalah kompetisi. Bukan turnamen. Betul. Turnamen itu hanya sebatas hiburan saja menurut saya. Iya. Fun ya. Ya fun aja. Jadi bukan untuk mencari juara. Nah di kompetisi juga kita tidak mencari juara. Iya. Karena bagaimana mengasah kemampuan pemain ya dengan terus bertanding sama ini. Jadi kualitas secara individu, fisik, mental itu betul-betul teruji. Intinya pengaplikasian dari latihan ke pertandingan. Betul. Jadi nah ini harusnya ya terutama dari PSSI sendiri ya. Jadi jangan asal ya istilahnya termasuk ke asprofnya ke asprofnya, jadi jangan asal comot sana comotnya, harus melalui kompetisi. Semua pengennya ya? Jangan instan, harus dari kompetisi. Hasil binaan sendiri itu lebih bagus menurut saya. Kalau kompetisi, pematangan pemain itu dari kompetisi. Terus kan kalau melihat Persib sekarang ya kan itu kan dengan dinamika sepak bola modern, klub-klub sekarang udah bagian dari industri, tapi kok kebintangannya nggak seperti di era 80-an itu kenapa ya? Ya, karena kalau menurut saya pribadi ya, ini jadi mereka orientasinya ke duit. Profesionalnya hanya sebatas uang. Uang. Itu harus
mau tidak mau ya memang seperti itu. Jadi begitu dia setelah 1 musim, 2 musim, udahlah saya lari lagi ke sana. Nah kalau kita itu kan zaman-zaman kita itu sampai mati pun di Bandung terus. Saya pernah mendengar satu mantan pemain Persib juga, ketika diwawancarain itu melihat pertandingan Persib di kompetisi kapan, dia mengatakan pemain-pemain Persib tidak bermain dengan hati. Mungkin itu kali ya? Iya, betul. Jadi main bola itu harus dengan hati, dalam arti kata jersey yang dia pakai dia harus all out, punya komitmen di situ. Iya, jadi bagaimana kalau saya walaupun sempat pindah waktu itu, tapi saya kan dilahirkan, dibesarkan darahnya biru juga. Biru juga. Jadi nah dari sana itu adalah satu kebanggaan daerah bahwa di sini tuh udah ada Persib. Itu kuat banget. Banget. Bukan di saya saja. Semua ya? Semua, hampir semua. Walaupun pemain sudah berpindah jersey, tapi tetap ya. Nah ini kan secara contoh kecil waktu Piala Utama ya. Piala Utama kan disatukannya Galatama dengan Perserikatan. Hanya Persib yang bisa masuk di semifinal. Ya, dan tidak pakai pemain asing. Pakai pemain asing. Nah itu juga kita dikerjain ya dengan itu karena non-tenis ya. Ya non-tenis. Jadi Galatama ini kan universitasnya sepak bola. Ya kan dulu. Ternyata kalau kalah sama amatir, wah berarti kan universitas kalah sama SMA, masa kan gitu. Jadi ya itu mah ya realita kan ya. Itu kenyataan harusnya legowo lah waktu itu juga biar si yang Galatamanya itu kan mengurusnya lebih benar lagi. Menurut saya waktu itu jadi nah kalau seperti itu saja main bolanya ada pengaturan itu sampai kapanpun tidak akan kita stuck di sini ya. Iya, stuck di sini. Persaingan padahal luar biasa. Luar biasa. Asia Tenggara segala macam ya. Nah, di Asia Tenggara juga kita Persib pernah juara di Brunei. Bagaimana kan kita menghadapi tim-tim ya waktu itu juga yang namanya Thailand. Itu kan susah juga kan. Kita bantai Thailand di Brunei waktu itu juga. Kita dengan Malaysia finalnya kita juara. Nah kita bisa membuktikan juga mewakili PSSI kita bisa juara. Seperti disebut ke-70-an tuh macan Asia segala macam ya. Kan kalau berbicara main bola itu kan ketika performnya kalian itu kan pasti banyak penonton yang suka segala macam, menyanjung. Beban legend, beban kebintangan itu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Sebetulnya waktu itu ya di samping ya kita kaget juga ya. Ada beban nggak sih? Sebetulnya cuek-cuek saja sih ya, cuma ya ada bebannya kita nggak bebas kemana-mana gitu kan, kemana saja selalu dikenal orang gitu ya. Terus faktor-faktor kemudahan apa ya itu. Dapat itu ya, privilege itu ya. Poin plus. Jadi kalau kita mengurus sesuatu itu mereka kenal kita tidak pernah ada yang istilahnya diduitin nggak mau. Karena kita juga tahu karena saya kan ngomong begini, kalau ngurus bangsa ke kelurahan, ke kecamatan gitu kan, ngurus kan kalau dulu mah bikin KTP aja harus begitu kan biar. Saya bilang saya pernah ngamak waktu itu juga. Saya pernah bela negara, saya bilang. Saya pernah bela Merah Putih. Saya pernah bela Kota Bandung. Daerah saya bilang, saya nggak pernah minta dibayar. Kamu ngurus KTP aja minta dibayar, gimana sih? Sudah apa yang kamu berikan sebuah negara digituin saya gitu. Waktu itu kan masih kali ini ya. Ya akhirnya dia minta maaf ya. Udah saya situ. Bukannya kita tidak mau ya. Jadi sekarang momennya negara mengapresiasi kita. Ya harusnya. Jadi ada satu penghargaan lah. Artinya gini kan, kayak contoh lah ke Persib lah. Kan banyak mantan-mantan pemain Persib ini kan, terus ini. Nah yang kita harapkan ini kan sebetulnya tidak usah diminta dukungan moral atau apa-apa, tidak spesial. Karena itu sudah otomatis. Nah penghargaannya ke kita tuh sama sekali tidak ada, ya, tidak ada sama sekali. Hanya di launching, lampunya di undangan begitu dikasih begini-begini itu bukan satu melakukan buat. Walaupun sekarang ada diklat akademi segala macam. Bukan penghargaan. Nah kalau memang mau menghargai mantan-mantan pemain Persib ini ya Persib sekarang punya akademi. Ya karyakan mereka. Kalau saya sih, saya kan sekarang udah anggaplah sekarang saya nih paling senior nih di samping anak Kancas kan sudah
sudah jarang ke lapang karena memang kemarin kan baru sembuh sakit gitu kan. Jadi saya soalnya di sini saya lebih senang mengayomi sekarang. Ayo anak-anak yang muda yang harus jadi. Betul. Kalau kita walaupun di Siti mau kemana gitu kan, ya di sini kan banyak adik-adik saya yang di ini kan, yang mantan-mantan pemain Siti. Nah ini yang saya harapkan nanti untuk bisa berkiprah. Apa yang mereka sumbangkan buat Kota Bandung gitu. Pengalamannya, knowledge-nya. Betul. Nah, ya kita bukan mengecilkan arti akademisi bukan. Ya harusnya bisa dikerjasamakan. Kolaborasi itu lebih bagus. Di satu sisi IT, di satu sisi praktisi. Betul. Ini Pak, saya kira kalau ini bersatu, ini Bandung nih akan lebih hebat. Dan nama Persib semakin akan di atas, regenerasi akan terus berjalan. Muncul terus. Betul. Ya. Gitu. Itu yang saya harapkan. Nah, sampai sekarang belum terrealisasi. Ini ada apa kendalanya di mana gitu kan? Nah kalau saya ngomong keras lagi, ntar saya pengen. Padahal saya tidak ngomong tidak keras, tapi memang kenyataan gitu. Ini yang harus dibenahi, jangan ada punya pikiran, oh mantan Persib begini, jangan. Wah Surajat begini, itu dulu, sekarang kan udah lain. Iya. Yang dulu ya udahlah dulu kubur, iya kubur lah. Kalau kita mengenal dulu, berarti mundur pikiran kita kan. Ya, mereka juga harus tahu Surajat memang tipikalnya begini, tipikalnya karakternya begini, tidak bisa dirubah, A, B, B gitu. Jadi jangan punya sampai sekarang trademark Ajat mau jelek lah udah di mata mereka. Ada message yang positif. Saya tidak. Ajat bahwa menjadilah pemain yang punya karakter yang bisa diaplikasikan dalam setiap pertandingan. Kan kalau tadi berbicara mulai sepak bola itu kan di Propelat ya. Betul. Usia berapa itu? Saya di Propelat di SMP kelas 2 kalau nggak salah, 14 tahun saya. Ada pelatih yang pertama selain merek tadi, Mark Yonata tadi untuk pelatih di Bandung. Pak Isakudin, almarhum. Pak Isakudin. Nah itu kan mantan pemain Persib, mantan pemain nasional. Kalau nggak salah beliau pernah melatih di kelas 3 juga ya? Iya. Di eranya Kang Yudi Guntara ya? Iya. Itu kan Guru Omo. Iya. Okay. Ini Pak Isakudin kan di sana kan masuk di Propelat dulu dihuni oleh pemain-pemain Persib di zamannya, seperti Kang Eeng, Kang Nanang, Kang Eman, terus termasuk Kang Cas ya, di situ. Ya. Dari situ adalah pemain-pemain top. Jadi saya masuk itu secara bakat luar biasa waktu itu ya. Iya betul. Kemudian mendapatkan polesan pelatih yang kualitasnya bagus ya alhamdulillah. Nah saya di samping latihan juga banyak belajar dari para senior gitu. Terus latihannya dulu seperti apa sih kan? Iya. Kita penasaran di eranya itu kan kualitas individu keren gitu, ya kan? Kemudian semuanya mengharumkan nama Persib Bandung. Latihannya itu seperti apa? Nah, yang istilahnya yang paling berjasa di saya waktu itu, saya masuk di Propelat adalah Kang Cas. Ya, Kang Cas bagi saya dia sebagai kakak, orang tua ya, karena saya banyak dipoles oleh dia, karena dia waktu itu dia adalah pemain timnas waktu itu. Iya, eranya. Seangkatan sama ya. Almarhum Roni ya. Waktu itu pelatihnya Will Cooper kan. Jadi semua ilmu Will Cooper ini diturun ke saya semua. Ya, terus di samping karakter beliau juga kan orangnya sangat keras, tidak pernah ada rasa takut. Nah, secara perlahan, tipikal Castonic ini masuk ke saya gitu. Jadi saya latihan, bagi saya sepak bola adalah udah hidup saya waktu itu, jadi latihan tiap hari. Tiap hari. Nggak ada waktu libur. Jadi di pikiran saya udah sepak bola. Oke, lihat adik-adik ya, kembali lagi pesan yang sangat positif. Ketika ingin menjadi bintang, latihan harus tiap hari. Itu pun juga harus sesuai dengan keinginan, kesadaran dari pribadi. Jangan hanya mengandalkan jadwal latihan. Iya kan? Karena seminggu aja 3 kali, ya kan? Otomatis untuk bisa memaksimalkan potensinya saya pikir akan kurang. Nah, yang disayangkan sekarang ya di SSB terutama, jadi yang ambisinya sekarang orang tua bukan ekspektasi itu lah ya. Itu mungkin kayak ini. Makanya saya bilang saya lihat atau ini ke orang tua siswa, saya banyak bicara. Jadi yang mau main bola itu bapaknya apa anaknya? Kok bapak yang begitu ngotot gitu kan, memberikan instruksi, memberikan apa, itu tidak bahkan sampai mengatur tidak sehat. Nah kalau orang tua sudah, contoh begini, anggap di kompetisi atau di turnamen, yang saya lihat pelatih memberikan instruksi,
orang tua juga ikut teriak, kamu ya Bu. Anak tuh bingung. Yes. Ya kan. Nah itu yang itu tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Orang tua tuh hanya dua kewajiban orang tua hanya dua. Daftar bayar. Daftar masuk SSB bayar berarti tiap bulan udah semuanya gimana pelatih. Hak dan kewajiban jalan. Iya hak kewajiban. Kewajibannya dia bayar ini bayar ya. Haknya dilote oleh pelatih yang potensial. Karena mungkin ini kali kan ekspektasi itu kan mereka ekspektasi tinggi. Betul. Ini di Persib ini loh. Betul. Mimpinya semua kan pengen di situ gitu. Tapi mereka lupa proses. Yes. Lupa proses. Nah sekarang kan usia emas itu di usia 10 sampai 12 tahun. Sedangkan pembinaan itu 12 tahun. Bayangkan umur berapa dia sekarang? Iya. Selama 12 tahun. Nah di sini makanya di otak kecilnya ini kan ya kan sudah tertanam kognitifnya. Jadi orang tua sudah mengepres sama pelatih juga sama disalahkan udah nempel di sini. Iya. Jadi ya itu saya kira kendalanya. Itu mungkin yang membedakan di era waktu 80-an. Yang paling semangat sekarang orang tua kalau dilihat bukan anaknya. Kalau zaman kita dulu kita yang ini. Betul. Mau ada uang mau tidak ada uang berangkat. Ya kan? Kalau saya dulu nggak ada uang ya jalan kaki. Karena sudah menjadi kewajiban. Iya, karena saya udah pengen maju gitu. Nah ini juga mungkin sama dengan angkatan-angkatan saya dulu sama. Tidak punya duit jalan. Karena kan kita mau pengen main bola. Nah sekarang kan dijemput, dianterin gitu kan. Jadi orang tua ternyata cukup dominan banget di SSB. Di mana pun di SSB-nya gitu. Ini salah satu kenapa pemain-pemain sekarang boleh lihat kenyataan tidak ada yang lama. Satu musim tak gila. Iya. Beda dengan era itu. kita kan masih aja namanya ke sekarang masih orang ingat gitu karena memang waktu itu kita belum ada zamannya medsos, masih ada cuma radio dan TV cuma satu makanya ya yang didengar mereka kan ini ya namanya ini kan itu. Nah itu makanya saya kan titip buat semua orang tua di SSB manapun ya karena memang kita harus tahu lah, harus sadar bahwa untuk main di Persib ini tidak mudah. Tidak mudah. Jangan kan akademi Persib. Memangnya kalau mau ke Persib sampai kapan? Kang dulu proses seleksinya gimana itu Kang? Wah, gitu. Tidak hanya kompetisi ya. Yes. Pasti kan peserta seleksi kan banyak sekali itu. Itu seperti apa itu? Walaupun pasti Coach Ajat sudah dipantau nih. Ini keren nih pemain ini seperti itu. Jadi di sana juga dulu waktu ingat aja waktu junior juga saingannya kan cukup bagus kan ya. Akhirnya kita masuk di sana, tapi ya keinginan kuat di sini. Okay. Semuanya kalah sama keinginan. Jadi waktu itu saya kan namanya seleksi adalah pribadi ya. Yes. Saya umpamanya berteman dengan Anda lumayan, tapi kan di lapang musuh saya, saingan saya. Jadi gimana saya harus bisa mengalahkan itu. Jadi kompetisi. Ya. Jadi saya betul-betul di sana kondisinya real gitu ya. Tidak ada ini. Yang dulu juga yang milihnya juga betul-betul lihat prestasi bukan objektif. Objektif. Bukan karena kedekatan. Karena mungkin seperti itu ada sekarang. Ya. Jadi kalau tidak itu kayaknya sangat tidak ada. Jarang. Jadi kalau dulu betul-betul menyodorkan pemain ini betul-betul pemain nanti dites dulu pelatih sama pelatih ini masih kurang balikin lagi nanti sebelum dia pantau lagi nanti ini masuk akhirnya termasuk Robi beberapa kali akhirnya Robi udah masuk di situ dan peranan orang tua waktu itu nggak begitu dominan. Nggak dominan. Nah kita sudah diatur boleh katakanlah dilaporkan lah kolot ya udah dilaporkan balik ya balik syukur terkajian kan gitu ya yang penting orang tua pikir ya, kamu yang penting selamat aja gitu. Jadi ya alhamdulillah ternyata yang disebut proses itu tidak membohongi hasil itu saya yang pernah merasakan. Bagaimana perjuangan saya untuk bisa jadi seorang pemain Persib, ya akhirnya terlaksana. Nah kalau saya waktu itu hanya setengah-setengah mungkin saya nggak akan jadi. Iya. Jadi harus total. Nah, nanti jadi sekarang anggaplah dengan sekolah nanti. Ayo karena berbenturan paling pasti dilematis bagi pemain. Nah kalau saya dulu saya ngambil sepak bola. Iya. Saya harus ada yang dikorbankan. Saya
ini sepak bola sekolah saya korbankan. Tapi begitu berhasil di sepak bola, ternyata saya bisa mengejar pendidikan. Nah, saya tercatat sebagai mahasiswa di Uninus. Alhamdulillah. Dari sepak bola. Dari sepak bola. Bisa kerja di PLN, bisa kerja di BJB. Nah, itu dari sepak bola. Karena sepak bola dituntut pinter juga. Nah, bukan hanya skill bermain ini. Yes. Harus kita main. Nah, kalau secara skill saja otaknya nggak dilatih ya bodoh. Ya, rata-rata sekarang main bolanya kan secara individu bagus, tapi dia secara ini bodoh main bola. Oke, kembali adik-adik bobotoh bahwa sekolah sepak bola perlu kecerdasan, sepak bola perlu kepintaran, karena dalam sepak bola dituntut untuk cepat dalam mengambil keputusan. Coach Sajat, proses panjang masuk Persib pasti ada lah momen yang bahagia, yang menyenangkan, kemudian ada momen yang mungkin menyedihkan juga. Mungkin bisa flashback. Yang menyenangkan buat saya itu ya waktu pas Persib, walaupun kalah waktu itu ya, waktu kalah pertama sama Medan di final adu penalti, tapi Persib dari jurang degradasi bisa naik divisi utama, bisa langsung masuk ke final. Nah itu loh sangat luar biasa. Bagaimana dari bawah naik ke divisi 1, naik ke divisi utama, perjuangan itulah dengan materi yang sama. Waktu itu walaupun kalah kita tidak kecewa. Tapi yang kedua tuh, yang ini baru. Tapi begitu ditembus lagi 86, jadi Persib satu-satunya 3 kali berturut-turut ke final cuma Persib. Iya. Dan kan pemain-pemain lokal semuanya. Pelatih masih Marek waktu itu. Marek udah keluar waktu pas Persib naik ke divisi utama, naik divisi 1. Divisi 1 ya. Naik divisi 1, ya Marek ada kontra dengan para pengurus karena Marek ya menurut saya sih Marek bagus, cuma ada pengurus yang tidak senang lah. Iya. Akhirnya Marek dibuang gitu ya. Jadi bagi saya Marek adalah guru ya, Marek gitu. Karena tanpa Marek mungkin tidak akan ada saya, tidak akan ada Iwan. Dan yang menarik itu udah long term itu ya. Iya. Jadi pemain-pemain itu dikumpulkan walaupun prosesnya gagal segala macam, tapi di ujung juara di situ ya. Karena memang kita dari dasarnya sama Marek. Basic fundamennya. Fundamennya dari Marek, terutama kan dari hal Eropa Timur kan tahu sendiri. Ya ke segi fisiknya, tenaganya. Jadi begitu kita main ini kita nggak ngerasa capek, nggak ngerasa apa, main 2 kali 45 menit ya asal sebentar aja gitu. Betul. Udahan lagi gitu. Gol 2 gol 3 gol 4 gol gitu. Karena pondasinya sudah dibangun ya. Siapapun, makanya zaman saya siapapun yang pegang Persib waktu itu pasti juara. Pasti juara. Pasti juara. Punya keyakinan. Iya, karena materinya sudah jadi semua, tidak dari nol semua. Siapapun ini keluar ini satu, masuk ini satu, ini kan pondasinya sudah ini ya. Kuat banget. Iya, pondamennya kita sudah ininya, apa yang pitanya di depan siapa, di tengah siapa, di belakang ada apa ininya aja. Kerangka ini ada punya ini yang umpama pelapisnya udah disiapkan. Jadi kalau kita punya di belakangnya siapa, di tengahnya siapa, depannya siapa, kerangka ininya, tihannya gitu ya. Umpamanya ada 3, 4, 5, yang 6-nya hanya sebagai ini saja. Hanya sebagai penopang karena sudah kuat ininya, yang kerangka timnya sudah ada, sudah kuat ya di situ. Nah itulah makanya zaman waktu itu juga kita berselera waktu itu dengan PU ya, Mang Andun almarhum. Mang Andun ngelatih ke juara. ya ini memang kebuktian. Zamannya begitu, zamannya kita sudah lengser di sini, ya akhirnya kan muncul ini. Nah itu ya kan yang baru begitu yang pertama juara atau ini. Nah dari situ Persib loh turun drastis. Karena apa? Ya kompetisinya satu tidak berjalan lagi, terus kedua generasinya telat. Karena memang dari kompetisinya tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi yang tidak, akhirnya instan nyambut. Gitu. Jadi ya itu. Nah ini harus belajar dari sana sebetulnya. Nggak usah ini belajar dari sana aja udah. Oh saya kenapa? Nah kalau Persibnya konsisten, saya kira sampai sekarang pun. Iya. Kompetisi berjalan dengan impact-nya dan nggak usah repot-repot nyari-nyari pemain dari luar, kan kita punya 36 klub anggota ASKOT
Ya kan dari situ aja. Padahal selalu memunculkan pemain. Selalu munculkan pemain. Nah, saya kan dulu ya adanya Persib itu kan nama Persib itu adalah 36 klub. Tidak akan ada Persib kalau tidak ada 36 klub itu. Dan 36 klub itu tidak akan ada kalau tidak ada Persib. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Iya. Jadi iya, betul. Nah, ini kan akademi Persib terutama adalah inilah ngambil pemain-pemain hasil kompetisi yang dari sini. Ini harus sudah tersaring. Ya betul. Dari situ tersaring. Sudah ada afiliasi. Karena begitu yang masuk akademi ini, akademi bukan SSB. Iya kan? Iya, kita harus tahu akademi itu adalah pemain-pemain terbaik dari SSB. Iya. Nah, apakah mereka lupa atau pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak tahu lah gitu ya. Jadi yang jelas kan di sini kita tahu ya. Betul. Ya, nyari duit kan ujung-ujungnya. Ya, jadi ya ini menjadi industri. Ya boleh itu sah-sah saja, menurut saya sah-sah saja. Tapi kan dikolaborasikan. Iya, dikolaborasikan. Artinya ini kok. Karena afiliasi sudah jelas. Sudah jelas. Ini kan tidak dipisahkan dengan 36 klub. Mau sampai kapanpun. Siapapun sekarang yang duduk di Persib sekarang, ini tidak bisa lepas karena ini benang merahnya. Jangan coba-coba mutusin di sini. Oh, ini pasti ramai. Iya. Tidak akan ada Persib kalau tidak ada 36 klub ini. Termasuk saya di situ ada ininya. Gitu. Kita bukan a priori. Iya. Sampai obrolan kita hari ini luar biasa. Saya bukannya diem aja karena ini mah, karena agak panas sedikit. Nah, maksudnya ini kayak cerita seorang bapak sama anak. Jadi ini seperti ini seperti zaman dulu tuh seperti itu. Jadi saya baru mengetahui itu. Ada istilah jangan melupakan sejarah. Nah, itu maksudnya. Tidak boleh sebetulnya melupakan sejarah. Wah, ini mah wabal tidak bisa. Ya, negara saya besar, setuju, Coach. negara ketika 36 itu berkompetisi, kemudian dari best of the best-nya masuk akademi di sini yang berafiliasi ke atas, saya setuju. Apalagi kalau nggak salah Persib membeli klub Liga 2 ya, yang untuk jam terbang kemana-mana juga. Itu kan bisa jalur di situ. Jadi sudah jalurnya Persib tidak usah beli pemain. Nggak usah. Tidak usah SSB daftar gitu, nggak usah karena dia udah punya di sini. Tinggal Persibnya aja sekarang kan, ini kan pemain-pemain ini justru dari sini dia kan kompensasinya apa kesini kerjasama dengan 36 klubnya kan tak mungkin diminta uang kalau dia ngasih buat pembinaan. Itulah hal yang wajar karena mereka nggak bina gitu. Nah saya juga nggak akan gimana gitu sekarang kalau memang pikirannya di sana ya silakan saja. Tapi sampai kapanpun akan seperti ini terus. Siapapun nanti yang di sana. Gitu. Makanya kan yang terutama di akademi Persib sendiri, jadi ya tolonglah gitu kan, banyak kalau boleh dilihat di 36 klub ini banyak pemain potensi, banyak banget dari 36, dari Pato, dari Jatira, dari Uni, dari Sasko, ini kan tinggal apalagi Sasko kan pernah mewakili Asia juara Asia Pasifik kan waktu itu. Si zamannya Jola itu kan bisa sampai di Manchester United itu kan fenomenal, hanya klub Bandung yang bisa ke sana. SSB Bandung. Udah punya nama kita ini di luar nih kan. Nah, ini sekarang sistemnya sekarang perbaiki. Kita tidak a priori kok. Betul. Sampai sekarang saya benci Persib, enggak, saya orang goblok aja kalau saya benci Persib itu kan. Terus benci cuma ini ada yang salah gitu. Saya ini loh benarnya gitu kan. Kenapa tidak berani ngambil ini? Coach, intermezzo sedikit ya. Sedikit. Saya pernah membaca dan mendengar, emang ada turunan Arab. Kok di siapa yang pertama Arab? Penasaran jadinya. Ya, saya dulu juga ya waktu masih junior gitu ya, memang saya kadang-kadang kan rambut ikal ya. Saya masuk di Persib Junior. Nah, saya dipanggil tiba-tiba sama teman ya namanya Ruli. Saya jadi siaran saya mana emang. Ya saya dipanggil siaran. Lawan Karnawan karena gempa. Langsung di ini si Balok kan. Suryamin. Karena Suryamin kan orangnya diam tapi mainnya stylish ya. Mainnya keras juga kan. Tukang pecak-pacok si Mano kan gitu. Jadi
Waktu itu sudah dapat gelar Asia, sudah langsung itu apa mereka kasih nama gitu. Ada Dede Iskandar, si Jendil gitu ya. Karena di sini ada tai lalat gede kan. Jendil gitu kan. Jadi Yocerone kan ada juga. Di sana di semuanya dapat landian gitu. Nah, itu di ke bawah. Iya. Wawan Hermawan kipernya si Kutil. Ya, barang ada kutilan katanya karena mana ada si Kutil ya. Nah dari sana kita jadi zaman kita ini sudah nggak dipanggil lagi namanya aja Iwan Sunari aja si Onyon. Itu karena saking sudah dekatnya. Ya. Onyon. Yana Rodiana kan bukan Yana, Docelang kita panggil. Si Docelang karena dia senangnya apa tuh ya makan Docelang kan ada tuh makanya udah mata belotot gitu kan jadi si Docelang ya. Jadi kita panggilnya supaya karena lebih akrab. Lebih akrab. Kalau udah tahu sekarang mana gitu, ada si Onyon, si Kutil, si Jendil, si Manuk, udah kalau masuk kok karena asal dari Jawa panggil si Jawa mungkin Jawa gitu jadi udah kalau Cornelis si Maghrib ya kita ya jadi udah si Maghrib jadi udah nggak ada sakit hati, nggak ada punya label masing-masing jadi itulah di zaman kita kan tidak di sekarang ini kan tidak ada karena masing-masing pemain ini sekarang aja kalau dilihat udah individu aja. Begitu habis latihan, habis main kebersamaannya sedikit kurang ya. Kalau kita dulu habis sebelum main di lobi kayak begini gitu ya, kita ngobrol. Kadang-kadang kita habis pertandingan kita ngebahas dulu nih. Sebelum kita ngebahas masalah perempuan, ngomongin perempuan, kita ngebahas bola dulu nomor 1. Jadi evaluasi kita itu sama teman-teman. Wah bisa kamu teh, anjing bola teh kudu ka dieu mah kunaon ya. Walaupun kita menang itu banyak evaluasi kita. Tapi evaluasi saya ini besok latihan kita perbaiki. Pindahin saja ya. Perbaiki latihan besok kurang terapkan di latihan. Nah seperti itu kita dulu itu. Jadi habis beres ngomongin main bola sekitar 15 atau 15 menit 20 menit baru kita ngomong perempuan. Yes. Percandaan positif ya, cara positif. Menariknya, Mr. Rizal. Nah, 85, 86 itu kan. Pada saat di antara pemain menonjol nih coach aja. Ada perlakuan spesial kayak dari manajemen kalau akhir latihan tuh mana? Saya sih sebetulnya memang pernah dulu, tapi saya tidak mau. Jadi walaupun saya paling dekat di zamannya ya Pak Solehin juga ya. Pak Solehin GP. Karena itu Pak Solehin menurut saya adalah seorang betul-betul seorang ayah lah. Bagaimana dia mendisiplinkan kita karena dulu kan dia masih Sesda Lokbang, seorang militer gaya gitu. Jadi kita itu sudah dididik sama Pak Solehin tidak berbicara masalah uang, tapi masalah perjuangan gitu. Jadi dia larinya ke sana. Nah walaupun ganti kepengurusan dengan Pak Ateng almarhum gitu, kita juga tidak pernah mempermasalahkan masalah. Karena sudah tertanam. Jadi apapun yang saya punya saya berikan kepada Persib. Loyal luar biasa. Nah dari itu ada perlakuan besar, tapi saya tidak. Tapi saya begitu teman-teman ada maunya, kayak ini melalui saya baru saya bicara ke Pak Ateng, ke Ketua Umum. Jadi saya berbicara untuk semua. Walaupun saya bisa untuk kepentingan pribadi saya, tapi saya tidak lakukan karena memang itu bukan tipikal saya. Saya bukan tipe penjilat, bukan tipe ya itu tadi karena saya sudah ditanamkan karakternya seperti itu A, B. Saya tidak mau jadi pengkhianat, saya tidak mau jadi penjilat gitu. Coach 85, 86 itu gagal, kemudian 86 juara. Kegagalan itu membuat para pemain termotivasi lebih. Terus suasana ruang gantinya seperti apa? Sebelum partai finalnya? Iya. Di sana sebetulnya ya ada yang kalau secara ini ya benar kita waktu itu harus juara kan. Tapi kita tapi kita tidak pernah mau menyalahkan siapa-siapa. Berarti kita kalah, kita mengakui Medan lebih siap, lebih bagus. Ya, jadi tidak ada waktu itu jelas walaupun. Kalau waktu itu kita ada satu reaksi terhadap wasit habis selesai wasit. Pak Jafar Umar selesai. Karena waktu itu penontonnya sudah meluber ke pinggir.
Nah kalau kita waktu itu ada satu aksi datang ke Japar Umar gitu, itu kebayang nggak? Ketahan nggak? Ya. Sama ke aparat keamanan. Terutama keselamatan ya. Iya, Bang. Bisa habis Japar Umar. Tapi kita tidak lakukan. Kita main aja biasa. Bayangkan sampai Japar Umar berterima kasihnya ke kita karena kita sudah bisa. Ini main bola masalahnya kan, bukan hanya. Nah kebayang kalau sekarang gitu kan, ya sekarang aja umpamanya yang di pagar gitu kan habis dilemparin, dipukulin gitu. Zaman kita tidak ada manggulin wasit. Jadi benar-benar menikmati pertandingan. Menikmati pertandingan. Dan penonton pun semuanya menikmati pertandingan. Tidak ada yang mabuk beneran, tidak ada yang ini begitu go tepuk tangan. Jadi betul menikmati permainan Persib. Makanya mereka bisa tahu Persib adalah Brazil Indonesia karena mereka betul tahu menikmati benar main Persib itu. Datang untuk menikmati pertandingan. Nah sekarang kan tidak. Coba perhatikan kepada para boboto gitu ya, boboto melihat bagaimana terus pertandingan di situ dia memimpin ini. Apa yang dinikmati di sana? Tidak ada. Iya kan? Ya. Sorak-sorak harus ada. Jadi kalaupun ini mereka tuh kalaupun Persib jelek main atau gitu, mereka bisa memberikan satu kritik harus kan. Ini kan tidak ada. Atau yang memotivasi. Iya. Kalau kita dulu main jelek itu kan bukan ke personil tapi ke Persibnya. Persib butut, Persib tim ya. Tim. Jadi udah Persib butut tau udah panas telinga. Persib butut itu Persib nggak bisa bikin gol itulah. Ya. Nah begitu gol pertama tercipta, nah baru. Gitu. Jadi kita bagaimana main di Bandung atau main di mana di luar juga sama aja gitu. Tapi memang di Bandung lebih bebannya lebih gila. Saya ngerasain. Jadi dari dulu main di Bandung ini kita dituntut untuk menang. Tapi kita bukan merupakan suatu beban, makanya ke teman-teman turun ke lapangan kita habisan full, kita main habiskan gitu karena kita di sini perlu ini menghibur mereka, dan kemenangan itu ya mereka betul-betul euforianya benar gitu ya. Terus rivalitas di era Perserikatan itu semua tim sebetulnya waktu itu bagus, semua tim semua, ya klasik semua, masing-masing di tim kan kayak di Surabaya di situ ada bintang-bintangnya juga kan, Budi Johannes, Mustaqim, terus Samsul Arifin, Yusuf Ekodono, komplit semua. Makassarnya juga sama, Medan juga sama, jadi masing-masing betul-betul ada gitu. Nah semuanya kan itu kan dilahirkan, jadi masing-masing ada dari Manokwari, Kabo, Jonas Awor, ya kan? Betul. Terus Anis Kambuaya, terus William Mara, Mendu 2 Mei, Persipura. Jadi betul-betul ada. Nah sekarang di sekarang tidak ada bintang, di Persib pun tidak ada. Siapa bintangnya sekarang? Di Medan pun apalagi Medan sekarang kan tidak ada. Makassar pun sama, hampir sama sekarang. Masyarakat Makassar juga kan sekarang. Nah saya waktu itu juga pernah ke Makassar, ya waktu masih di BJB, waktu ada pertandingan BPDSI antar BPDSI Indonesia. Nah saya waktu itu dijemput di airport sama Alimuddin Wisman ya. Saya dibawa ke Coto Makassar. Coto Makassar mengenali saya gitu, kok perlu lama. Kang Ajat ya? Bang udah kok bentar, saya nggak akan lupa nih buka prosesnya adalah siapa ngomong gitu. Akhirnya makan Coto Makassar jadinya bayar jadi gratis. Ya itulah jadi. Ya saya bilang, Li, masih tahu, ya pastilah sudah, pasti kenal lah, siapa yang nggak kenal sebenarnya. Sekarang juga, tapi makanya sampai sekarang pun, kalaupun Persib ini main kemana, saya yang selalu ditanya. Apalagi di Irian, kan di Irian itu saya selalu ditanya. Apalagi William Mara kan petugas di sana ya. Ajat mana nggak ikut. Ajat mau nggak ikut di sana, ya ada Ajat ya di Bandung lah, nggak kemana-mana. Kang era itu kan dapat juara ya, kemudian bonus kan, itu ramai sekali itu taksi kalau nggak salah itu. Taksi gimana?
garap mobil. Oh iya. Apa benar itu yang membuat konflik itu terjadi antara Bintang, Coach Ajat dan Persib itu berpisah? Ya sebetulnya begini ya, ini yang sebenarnya gitu ya. Jadi memang dari dulu kalau Pak Ateng orangnya baik kan, ya, saya tidak ada masalah sebetulnya dengan Pak Ateng. Pak Ateng adalah merupakan figur seorang bapak. Cuma Pak Ateng kadang-kadang ya kan sibuk ya karena dia seorang nomor 1 di Kota Bandung. Tapi orang sekelilingnya Pak Ateng ini pembisiknya. Jadi waktu itu saya sebelum final dipanggil ke kamarnya sama ajudan. Jadi saya ngomong kaget juga, kenapa nggak biasanya saya dipanggil. Jadi besok kalau main final semuanya tergantung aja, atau bukan tergantung saya bilang kan tergantung teman-teman semua, enggak tergantung aja. Terus ada apa? Nah, kalau besok bisa menang juara, kalau juara diberi mobil. Saya sih senang aja. Yang benar Pak, benar. Hanya saya saja, enggak semua. Oh nanti Bapak tuh ngomong aja di forum. Nanti di briefing ke anak-anak biar anak-anak tahu. Jangan melalui saya. Iya. Tadi sangkanya gosip saudara. Ya nanti saya bicara. Nah kita tidak menanyakan itu mobil pribadi atau apa, tidak. Tapi ternyata begitu kita patut sudah bicara, kita buktikan Edan itu main ya kita di Edan dulu main. Karena saya sendiri ya saya kan belum punya mobil, tidak ada pemain Persib yang punya mobil. Itu ya. Saya aja punya motor Super Cup tuh ya, Super Cup yang itu. Udah keren itu. Keren lah, Super Cup kan Honda tuh ya. Jarang kan memakai Super Cup kan sudah aja tuh gue tak. Bangganya gitu ya. Atau kan mau diberi mobil begitu ya. Ternyata begitu ya, kita diterima di balai kota. Saya bicara lagi sama Pak Ateng. Jadi yang ada ternyata taksi. Di luar kan memang sudah ada taksi dari nomor 1 sampai sesuai nomor punggung. Nomor punggung. Sobur termasuk saya 10 aja sudah. Ini taksi kurang ya. Nah di sana akhirnya kan ternyata yang di sana adalah Pak Irawan Sarpingi kan Tempatan 48. Akhirnya Pak Irawan Sarpingi bicara bla 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 bla. Saya bilang ini betul-betul mau ini betul, jadi kredit ternyata. Oke. Ya, saya bilang ini tahapannya seperti apa sih, caranya seperti apa. Nanti berapa tahun jadi milik kita tanyain prosedurnya seperti apa. Tidak masalah saya bilang, karena saya tidak minta awalnya juga kan. Dikasih mobil ya nggak masalah, taksi juga. Berapa harus ke setor buat cicilan, berapa untuk saya, berapa untuk nanti yang bawa taksi, ya kan, 60.000 katanya, 30.000 cicilan. 10.000 yang bawa, saya 20.000, oke. Berapa tahun ini dapat? 3 tahun, oke. Sudah tanda tangan ini udah. Terus gimana lagi? Saya bilang Pak Ateng, ya. Oh ini udah tinggal 1 lagi tanda tangan. Oke, berapa lama? Sebulan? Saya nunggu sebulan. Udah beres sebulan, datang lagi. Belum beres juga, nunggu lagi 1 bulan. Iya. Balik lagi. Nunggu lagi 1 bulan, balik lagi. Akhirnya udah keempat kali saya balik. Wah ini udah nggak benar. Awal itu berarti jadi tidak. Nah itu adalah sebetulnya klimaks dari janji-janji sebelum. Tapi bonus yang lain dikasih? Bonus yang pertandingan dikasih. Itu pun ada potongan tadinya. Ya dari pas juara tahun 90. Saya waktu itu dengan Ujang Mulyana, jadi Pak Ateng waktu itu tiap main menang dapat bonus, itu kita tulis tanggal sekian main di Hanu berapa dia kasih bonus. Udah di semua termasuk juara, kalkulasi sama kita, jadi per orang itu dapat 8 juta semuanya. Era itu ya. Saya minta tidak boleh ada dibeda-bedai, harus sama semua, 8 juta. Itu pegangan kita. Masuk di balai kota, di aula. Tahu-tahu begitu kumpul, Pak Ateng sudah memberikannya, Pak Ateng pergi, bendahara yang pegang duit. Dia ngasihin kertas, ada sudah yang ada pom gitu ya, tapi di situ kosong. Cuma nomor 1 nama aja umpamanya tanda tangan aja, kasih kantong uangnya. Nah, saya kebetulan nomor 10 waktu itu yang dipanggil. Yang lainnya udah saya bilang,
Pas pikiran saya, berapa nih duitnya saudara? Kok di sini tidak tercantum duitnya? Kalau yang lain kan tanda tangan, tanda tangan dilihatnya duit, kalau saya enggak. Prosedur saya pakai. 6 juta cat katanya. Nggak salah saya bilang. Iya nggak salah. Kumpulin dulu duitnya. Ambil langsung. Yang mana catatannya? Padahal udah pegang tadi. Saya bilang ini 8 juta ini. Kemana 2 juta lagi saya bilang. Bapak lihat tanggal-tanggal. Kalau enggak 8 juta saya bakar nih duit saya bilang. Wartawan udah banyak di luar, saya kan bukan. Pucat dua-duanya tuh. Sekarang orangnya udah meninggal dua-duanya. Apa muridnya? Tapi terrealisasi 8 juta akhirnya. Begitu dibuka itu 6 juta Pak. 6 juta diceknya 6 juta. Saya 2 juta lagi kemana? Saya gebrak meja itu. Iya. Kalau nggak dimasukin lagi 2 juta, saya bakar nih duit. Dari situlah pengurus di luar Pak Ate sih tidak tahu, tidak senang ke saya karena itu. Jadi hak pemain tuh banyak dipotongkan gitu. Klimaksnya di situ. Di situ. Kemudian pindah ke Bandung Raya. Nah sebetulnya saya bukan pindah ke Bandung Raya itu bukan satu keinginan, tapi saya juga diajak teman waktu itu, teman saya juga di sana ada macam-macam karena sudah nggak mau lagi di Persib. Dia duluan bukan saya. Saya karena begitu sudah tahun 90 ini, begitu kejadian taksi itu, saya udah mau mundur dari sepak bola. Saya udah betul-betul kecewa, saking kecewa. Jadi saya udah fokus, saya kerja. Saya akan kerja di PLN, saya nggak akan mau lagi main bola. Udah mau gantung sepatu asli itu. Saking kecewanya gitu. Jadi udahlah, jaga mobil terutama kan. Udah saya udah capek. Udah saya mau kerja, saya udah ngomong ke pimpinan PLN. Pas saya udah nggak mau main bola lagi, saya udah gantung sepatu. Kalau berbicara enak-enakan mana antara Persib dan di PBR? Di MBR ya. Nah waktu itu saya udah didatangin oleh ajudannya Pak Suryatna waktu itu, datang kantor ya. Nah, saya dipanggil sama Pak Suryatna untuk ya ada perlu bicara. Ya, saya kaget kan ada apa nih kan. Akhirnya saya temuin ke gedung sate, ada apa? Tumben manggil, saya kan kaget tuh. Ajat di mana sekarang? Saya kerja di PLN. Terus main bola, saya udah berhenti main bola. Karena sudah 3 bulan, 4 bulan. Padahal momennya lagi di puncak itu. Puncak. Saya udah berhenti. Saya udah betul-betul udah gantung sepatu, Pak. Saya udah capek. Terus orang tua seperti apa tuh, Coach? Kalau orang tua gimana saya sih? Udah nggak ini. Saya udah nggak mau, udah asli udah nggak mau. Nah ya udah ini baru lah. Ternyata di sana ya udah bantuin Bandung Raya, katakan Bandung Raya Bandung juga aja. Aduh Pak, saya bilang. Nah ini juga ada teman saya kan Yusuf, aku Yusuf Batiari. Cara ya udah saya juga udah nggak mau, kamu kalau dipanggil kamu jangan mau katanya. Di Persib bilang kita bareng-bareng di Bandung Raya. Ah iyalah saya bilang. Kalau memang kamu benar mah. Ya benar tapi ya. Oke, begitu hari Rabu lah ingat saya ketemu. Begitu hari Rabu jam 10 ketemuan. Tinggal mendilkan iya. Nah saya janji kan. Ternyata Yusuf tidak datang, saya yang datang. Karena yang saya hadapi adalah pejabat, bukan orang biasa. Gitu. Nah begitu udah ini akhirnya saya setuju, tapi saya tetap minta kerja. Saya kalau mau ya saya minta kerja. Pasti di PLN jadi masalah nih. Iya. Oke, Ajat mau di mana? Ya saya milih BJB aja deh. Dan ternyata begitu Yusuf tidak jadi ke sana, besoknya dipanggil Persib, dia ngebicara di Persib. Saya sebagai seorang profesional, saya dipanggil Persib, aduh, di situ saya sakit hati ke Yusuf Batiari di situ. Kalau dia nggak komitmen orangnya kan. Dari situlah, gitu ya. Nah, kalaupun memang tidak mau, ya nggak usah ngajak saya kan. Gitu. Kalaupun dia tidak ngajak saya, mungkin saya nggak akan ke Bandung Raya. Iya. Saya sudah selesai main bola kan. Gitu. Itu dalam pikiran Coach Ajat ketika selesai mau dapat mobil nggak jadi, kemudian memutuskan itu seperti apa itu pergolakan yang terjadi itu? Saya mau udah aja, udah relax aja, udah memang mau kerja, udah tujuan awal juga sepak bola untuk mencari pekerjaan. Era itu. Jadi saya udah betul-betul udahlah, udah nggak mau lagi aja udah. Usia berapa itu? Coach? 28. 28 masih masa-masa Iya, 28. Jadi udah betul-betul ya
saking apa ya, kecewanya gitu, kecewa banget gitu. Karena apa? Jadi saya betul-betul selalu ya itu tadi. Kalau Pak Atengnya baik, tapi sekeliling Pak Ateng ya nggak benar orang. Kan siapapun ketua umum orang baik-baik, tapi di sekeliling ketua umum nih, aduh parah. Jadi saya tahu persis gitu. Siapa aja, siapapun gitu, saya tahu persis karena memang saya lama banget di Persib, saya mengenal siapa orang-orang tipikal saya tahu persis. Jadi kalaupun saya bicara itu memang paksa, bukan fitnah. Saya tidak pernah fitnah orang, saya ngomong berdasarkan fakta. Lu mau senang ke gua syukur, enggak ada masalah, lu begini orangnya. Ya kan gitu saya. Terus tadi ada panggilan Arab, kemudian ada sempat dapat gelar panggilan Maradona Indonesia. Itu di Timnas atau di Persib? Di Persib. Di Persib ya? Ya. Dengan rambut gondrong waktu itu ya? Di Persib ya. Jadi saya main di Timnas ini ya kan tahu sendiri, karena Timnas kan dihuni oleh para pemain best of the best ya sih. Galatama. Nah kalau saya waktu itu juga main di Galatama mungkin ceritanya akan lain. Ya, saya satu orang perserikatan yang main di sana. Yusuf kan di sana dari Sidoarjo kan. Perkesa 178. Robi Darwis dari Tunas Inti. Ya kan? Nah saya ke Bandung Raya kok ribut, Robi Darwis ke Tunas Inti enggak. Ya. Karena heran, bingung saya. Kalau Robi Darwis ke Tunas Inti, ke masyarakat Bandung kok diem aja. Bodoh amat itu. Tapi sudah pindah ke Bandung Raya, wah heboh. Nggak rela mungkin coach. Itu kecintaannya begitu. Ya itulah makanya, berarti saya tuh pemain hebat tuh. Iya kan? Hebat tuh gitu. Sampai bingung saya kan. Robi Darwis saya ke Tunas Inti kan. Jadi era itu aja dinamika perpindahan. Nah sebetulnya saya juga waktu itu sudah ditawarin sama Tempo Utama. Tempo Utama kan ada dua Tunas Inti, Tempo Utama. Ya. Home base di Bandung itu Tempo Utama di Citadel Siliwangi. Saya dari Propelat sudah keluar, ada surat keluar. Tinggal tanda tangan kontrak saya dengan Tempo. Orang tua udah bicara juga. Saya dikontrak 10 juta waktu itu. Wih, 10 juta. Gede segitu tahun. 10 juta gaji sebulannya berapa? 1,5 juta sebulan itu. Ya tinggal itu aja. Ntar saya bilang saya izin dulu ke PLN, saya minta keluar dari PLN. Saya minta keluar dari PLN nggak dikasih. Karena era lama profesional. Tidak kontrak ya. Tidak, ya tinggal tanda tangan kontrak aja. Tinggal saya tanda tangan. Saya pindah ke Tempo. Jadi ternyata PLN tidak memberikan rekomendasi saya keluar, tidak mengizinkan, baik tulisan maupun tulisan tetap. Ya akhirnya saya batal ke Tempo, balik lagi ke Persib. Nah, saya penasaran, tanya ke Pak pimpinan PLN, kenapa? Saya bilang saya ditahan-tahan. Pindah ke ini bukan ditahan-tahan ya, bisa izin telepon. Kalau saya lepas, dirut ganti. Jadi ternyata udah sudah ada dari Pak Solihin. Jadi yang lain mah bebas, silakan saja. Sahawai pemain Persib anu main di Galatama aja kecuali si aja. Itu komitmen Pak Solihin. Jadi saya nggak akan bisa kemana. Coach bisa dijelaskan ceritanya patung Tamblong itu? Polemik. Untuk mengapresiasi era itu atau seperti apa itu? Ya jadi ya saya bilang itu suatu penghargaan buat tim saya ya, terutama Persib, karena memang waktu itu kan Persib zaman itu identik dengan saya ya. Jadi itu mah hanya boboto mungkin ya yang korban ini. Dan kalau sekarang kan tidak ada. Kalau zaman saya dulu bis mobil pribadi itu ngabring ke Jakarta, tol Jagorawi, mau kemana ya, tol Jagorawi kan waktu itu. Terus ke lewat Purwakarta. Itu di mobil itu kan semuanya pakai karton gede. Betoha aja, dukun aja, dua aja. Jadi Persib aja Persib. Jadi itulah mungkin. Jadi, nah kalaupun orang istilahnya sekarang itu patung aja, ya mungkin satu penghargaan. Karena tidak disebutkan itu. Robi ada yang tidak aja saja. Sampai sekarang aja. Nah sampai sekarang pun orang
ya saya kemana-mana tahu biasa aja. Jadi cerita begitu fenomenal begitu fenomenal derajat itu ya. Jadi ke kampung-kampung yang nggak ini juga kan. Dulu pernah kita main ke ini mantan Persib semua, pemain Persib main ke mana kan dari kampung makan mandi di Pantura. Oh ini gitu kalau aja wali pakaan wadah selalu. Tidak ada Robi tidak. Ya ini memang waktu itu ya saya jadi dulu waktu di hotel Asri kan dulu Asri ya. Jadi saya tidak boleh keluar. Kebanyakan boboton yang dengan saya, padahal pemain Persib kan banyak di situ. Ya. Yang dicari saya nggak boleh keluar, nggak boleh itu. Karunya saya bilang biarin aja, nggak takut capek. Jadi saya sih tidak ini, kalaupun itu mungkin satu penghargaan ke Persibnya, karena menurut saya 3 kali ke final ya juara lah waktu itu ya. Dan generasi emas. Generasi emas terakhir di 90 paling. Itu sudah ini, tapi saya masih berkiprah di situ. Memberikan terbaik, ya udah selesai. Coach kan sekarang sudah bergelut menekunin kepelatihan juga kan gitu. Perbedaannya pasti ada ya ketika bermain, kemudian sekarang jadi pelatih. Bagaimana sih mencetak pemain-pemain yang berkualitas seperti era 86, apalagi ada bintang-bintang di situ. Jadi sekarang yang saya lihat nih sekarang, jadi jarang sekarang yang ada kelihatan talenta atau bakat gitu, jarang. Kebanyakan yang istilahnya mah yang melihat tidak punya bakat pun yang dilihat Persibnya sekarang. Ini hanya 1-2 yang punya betul-betul punya talenta, ya, bakat alam itu. Karena itu ya bakat alam. Walaupun SSB menjamur. Nah kembali lagi siapa pelatihnya? Better coach, better player. Ya betul. Siapapun gitu ya. SSB mana, akademi mana, kan dilihat ya pelatihnya siapa. Pelaku bukan, praktisi bukan. Kalau istilahnya mantan pemain, setidaknya kan mantan pemain ini kan tahu, pernah merasakan. Karena sepak bola adalah situasional. Bagaimana di lapang itu tekanan apa saja di selama kita main di lapang itu, kan dari penonton, dari wasit, dari lapang, terus dari lawan, nah kita sebagai pemain kan tahu solusinya seperti apa. Oh saya menghadapi penonton harus begini. Kebanyakan kan kalau mentalnya kurang bagus, udah dong. Kalau diteriakin butut ganti, oh udah drop itu. Tapi saya disteriakin goblok dulu dilemparin tak kalau pakai halus itu ya, bukannya tambah goreng tapi pakai halus. Nah itu mungkin salah satu ya. Jadi saya tahu, jadi sekarang susah gitu ya, agak susah juga yang betul-betul punya talenta, bakat alam gitu. Nah kebanyakan sekarang yang dia antara orang tuanya ini hanya melihat ke Persibnya. Ya boleh lihat kalau kita berbicara coba di akademi gitu, kita nonton real gitu ya. Jadi SSB manapun coba aja, badan begitu gemuk gitunya, jalannya udah nggak benar, larinya udah aja nendang aja ya. Mau sampai kapan kita ngelatihnya dia di sana gitu. Ya. Sedangkan yang punya talenta aja ya kan kita perlu waktu juga, tapi yang punya talenta akan cepat. Ya, walaupun ada waktu ya cepat. Tapi kalau yang ini kan dari nol sekali, ya kan, itu pasti akan lama. Belum lagi ininya, connect enggak gitu kan. Begitu kita kadang-kadang kaget gitu kan. Makanya kita kan ke anak-anak juga. Nah kecuali di umur 12-13 saya baru agak keras ke mereka. Ini karena memang di situ harus mulai ditanamkan dasar-dasar sepak bolanya. Jadi umur 9, 10, 11 itu kan fun saja. Gitu. Jadi kalau sekarang kan bisa dilihat sendiri. Umur 9, 10 pelatihnya udah bawa laptop, bawa papan strategi, kasih instruksi anak 10 tahun. Iya kan? Nah ini yang seperti itu dia seperti di turnamen dia teriak-teriak. Kan di kursi sudah tahu.
jangan diremot pemain. Iya, biarkan berkembang usianya. Mau kalah mau menang bodo amat gitu kan. Karena fasenya fun. Kan. Belajar main. Beda dengan yang 13 gitu ya. Sudah mulai di situ ditanamkan. Apakah perlu ini lagi sekolah lagi gitu ya? Gitu. Terus harapan untuk pembinaan terutama pemerintah ataupun PT PBB mungkin seperti apa? Saya terutama ke pemerintah daerah ya. Jadi sarana prasarana udah banyak sekarang. Tapi kan ini masih dulu ya masih. Nah sekarang adalah tugasnya pemerintah. Tanpa dukungan pemerintah ini pembinaan tidak akan berjalan. Terutama sarana dan prasarana. Terutama kan ke provinsi ataupun ke kota Bandung, wali kota. Jadi karena dulu kan di ininya saya minta kan di tiap kelurahan ini minimal harus punya lahan lapang. Tiap satu kelurahan ada lapang untuk berolahraga masyarakat. Nah sampai sekarang belum terrealisasi. Karena jangan habis sama perumahan terus, jangan mikirin duit. Sedangkan ini sepak bola sampai kapanpun pasti akan ini. Ya, miris kita lihatnya. Tiap SSB sekarang kan lapang aja nyewa. Cari juga jauh, ya. Latihan cuma sekali, 2 kali. Beda dengan yang punya lapang bisa 6 kali latihan. Ya, sehebat-hebatnya yang 2 kali latihan sama yang 6 kali latihan akan habis. Beda pasti. Nah sekarang namanya untuk PTBB ya istilahnya yang tadi saya katakan tadi benang merah jangan putus, tetap kita akan konstan akan ini tetap mendukung Persib. Tapi dengan harapan ya itu tadi. Silakan aja berjalan karena memang sekarang dua dunia industri kita juga akan ngikutin tidak apa. Tapi untuk yang dasar, yang akademi ya itu tadi. Betul. Itu kita minta cuma itu saja. Ya, muaranya harus jelas juga. Iya, tetap muaranya untuk Persib. Sampai kapanpun kita akan tetap biru gitu ya. Siapapun pelatihnya mau dari luar mau itu silakan aja. Cuma untuk akademi khususnya, nah ini minimalnya praktisi dengan akademis ini harus kolaborasi. Terus ya itu tadi pembinaan yang 36 klub ini untuk diaplikasi masuk. Itu aja harapan kita. Agar tetap nama Persib tetap terjaga. Ujungnya adalah setiap musim mampu meraih trofi. Apalagi iya betul. Apalagi kita sebagai seorang pemain mantan gitu ya, atau orang mana saya legend, jadi saya mau di mana juga saya membawa nama baik Persib kemana-mana. Iya. Kalau saya istilahnya berbuat jelek, waduh, makanya mantan pemain Persib gitu sebenarnya. Jadi kan imbasnya tadi itu ujung-ujungnya kan gitu. Tapi kita tetap sampai apapun kita akan bangga loh Persib. Pasti. Siapapun pemainnya, siapapun pelatihnya, kita akan tetap loyal ke mereka ini. Tapi saya minta untuk yang akademinya untuk ya bisa berkolaborasi dengan 36 PS. Oke, Coach, terakhir ini dengan adanya Elite Expo, harapan Coach Ajat dengan adanya Elite Expo seperti apa? Dengan Elite Expo ya kemarin saya sudah dapat bocoran ya, semoga untuk lebih maju lagi. Terus terutama sudah ada kepedulian terhadap para mantan. Nah itu saya sangat berterima kasih banget ya untuk kepedulian terhadap mantan. Jadi mantan ini bisa diberdayakan ya, bukan disuruh jadi pengemis, diberdayakan biar mereka juga ada kerjaan, biar mereka dapat tick and give, dapat salary-nya itu harus ada hasil kerja. Nah, ini saya cukup angkat jempol kemarin. Edi sudah begitu banyak bicara ke saya, ya saya pada prinsipnya saya mendukung. Wadah positif ya. Wadah positif. Mudah-mudahan nanti bisa support amin. kolaborasi kita. Siap, amin. Oke, pemirsa, banyak sekali obrolan dengan Coach Ajat Sudrajat, legend, pemain tengah yang flamboyan. Yang sangat flamboyan. Betul. Kita sudah berbicara panjang lebar prosesnya seperti apa hingga beliau sekarang menekuni kepelatihan ya. Mudah-mudahan tetap semangat, sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Amin. Itu Kang Icong, mangga silakan. Kalau kita ingat tahun 86 saat itu kota Bandung sepi pada saat pertandingan final. Saking sepinya pada saat gol itu satu kota Bandung teriak semua. Kita nonton di TV sampai hebat. Beliau inilah aktornya. Terima kasih sudah bisa datang hadir di acara kita.
nanti kita datangin lagi. Mudah-mudahan para legend-legend seangkatan beliau kita bisa hadirkan juga. So, tetap di Ngorex, ngobrol bareng Elite Expo. Ciao. A jolt and then you'll die.